Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini itu semua berkat kemurahan kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Engkau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita. Saat ini kita belajar dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Dan firman Allah pada saat ini saya beri judul generasi demi generasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang sebuah keluarga yang ekonominya menengah ke bawah atau yang di bawah rata-rata, apabila memiliki lebih dari 2 anak tentunya itu akan merepotkan. Karena kenapa? Karena itu akan menekan keluarga itu sendiri dari berbagai aspek tekanan kehidupan. Karena tekanan hidup dari ekonomi, tekanan hidup dari kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya, itu akan semakin tinggi. Itu akan semakin meningkat pertambahannya. Sehingga pada masa Orde Baru pemerintah ini mencanangkan program keluarga berencana sehingga untuk membatasi angka kelahiran itu sendiri, yaitu adalah 2 anak saja cukup. Nah, berbeda sekali dengan zaman kisah Alkitab zaman dulu, lebih tepatnya zaman Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada masa itu banyak keluarga yang memiliki banyak anak. Hampir rata-rata setiap keluarga itu memiliki anak yang lebih dari 5 anak, saudara. Salah satu contohnya adalah Nahor, saudara Abraham yang memiliki 12 anak pada saat itu, saudara. Nah, berita kelahiran anak laki-laki bagi Nahor ini sampailah ke telinga Abraham yang pada saat itu Abraham tinggal di Beersheba, saudara. Tentu saja berita kelahiran itu adalah kabar baik bagi keluarga Abraham sendiri, bagi silsilah dari Abraham sendiri, saudara. Nah, sementara itu kita tahu bahwa Abraham sendiri hanya memiliki 2 anak, yaitu Ismail dan juga Ishak, berbanding terbalik dengan Nahor, saudara. Nah, salah satu anak Nahor pada saat itu adalah Betuel. Dari 12 anak, salah satu anak yaitu bernama Betuel, saudara. Nah, Betuel ini merupakan ayah dari Ribka, yang notabene kedepannya istri dari Ishak, saudara. Nah, Ribka kelak akan menjadi istri Ishak dan menantu Abraham. Perlu diketahui bahwa kelahiran Ishak merupakan janji Allah dan Abraham sendiri harus bersabar menantikan penggenapan janji Allah atas Ishak melalui Ishak dari ahli warisnya, saudara. Karena itu Abraham mendengar berita sukacita atas kelahiran anak-anak Nahor, sebab ia melihat karya Allah juga terjadi dalam kehidupannya melalui kelahiran Ishak pada saat itu. Nah, berita kelahiran dalam kehidupan kita layak disikapi dengan sukacita karena akan melahirkan generasi demi generasi berikutnya, saudara. Generasi yang akan meneruskan dari generasi sebelumnya. Kehadiran generasi baru tentunya menandakan 3 hal yang tentunya juga akan kita pelajari pada saat ini. Merupakan pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita ambil dalam konteks ini. Yang pertama adalah sebagai karya Allah dalam sejarah manusia, yaitu pergantian generasi demi generasi. Jadi berita kelahiran dalam kehidupan manusia itu harus disikapi dengan sukacita. Dan kehadiran generasi baru itu merupakan ada tanda-tanda yang harus kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah sebagai karya Allah dalam sejarah manusia. Karena pergantian dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya, saudara. Yang kedua adalah tanggung jawab manusia untuk beranak cucu. Tentunya ketika berita kelahiran generasi berikutnya itu merupakan tanda dan tanggung jawab dari orang tua atau generasi sebelumnya untuk bertanggung jawab penuh atas kelahiran generasi selanjutnya. Yang ketiga adalah untuk merawat bumi dengan mengembangkan potensi yang telah Allah berikan dalam diri manusia. Nah, tentunya tanda yang ketiga adalah untuk merawat bumi seperti yang Allah perintahkan juga kepada Adam dan Hawa pada saat itu untuk melestarikan bumi, untuk merawat bumi, saudara. Sehingga tidak terputus generasi-generasi
yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi 3 hal itu yang bisa kita pelajari pada saat ini adalah yang pertama sebagai karya Allah, yang kedua sebagai tanggung jawab manusia, yang ketiga untuk merawat bumi ini. Ketiga sistem inilah harus disadari oleh setiap orang tua untuk ditanamkan pada generasi berikutnya, saudara. Marilah kita menyambut setiap kelahiran seorang anak sebagai mahakarya Allah. Pada saat yang sama juga kita tidak boleh melupakan bahwa tugas kita untuk membina generasi baru agar mereka berguna bagi kerajaan Allah. Yang harus kita pelajari selanjutnya adalah kita harus mendidik generasi berikutnya supaya generasi-generasi yang akan datang tetap menjadi generasi yang berguna, generasi yang takut akan Allah, generasi yang menyukakan hati Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajari kami, yang sudah menasihati setiap kami bahwa generasi-generasi yang akan datang itu merupakan kehendak Allah dan itu merupakan tujuan Engkau dalam setiap kehidupan manusia. Sebentar kami akan melangkah di sepanjang hari ini. Engkau memberkati setiap kami Bapa dengan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Bapa, kami siap melangkah di sepanjang hari ini bersama dengan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.